17 tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang secara instan. Ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya, pada umumnya pikiran kita sudah pasti dipenuhi oleh rasa penasaran tentang bagaimana sifat, karakter dan pemikiran dari orang tersebut. Karena alasan itulah, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara manusia berkomunikasi. Menurut para pakar psikologi, ketika dua atau lebih individu berinteraksi, 55% pesan yang benar-benar ingin disampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% berasal dari nada atau intonasi suara, dan hanya 7% sisanya berasal dari kata-kata yang diucapkan. Itu berarti, ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus mempertimbangkan ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi, selain memperhatikan penampilan. Jadi, jika kamu ingin mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain ketika pertama kali bertemu, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini. Nomor 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui jenis kontak mata mana yang diberikan, kamu harus bisa mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu, maka itu bisa berarti bahwa dia tertarik atau suka kepadamu. Di sisi lain, ketika kamu bertatapan mata dengan sesamamu dan kemudian dia tidak bisa melihatmu kembali, maka itu bisa menandakan bahwa dirinya merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu, kalau kamu berbicara dengan individu yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menandakan bahwa dia berbohong. Nomor 2. Alis mata. Bila kamu ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu, maka lihatlah alis matanya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis manusia terangkat, yaitu terkejut, khawatir, dan rasa takut. Cobalah untuk mengangkat alis matamu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekat. Pasti akan sulit, bukan? Nah, jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut, khawatir atau takut, berarti individu tersebut merasa tidak nyaman. Nomor 3. Senyuman. Dalam hal tersenyum, mulut dan bibir bisa berbohong, tetapi tidak dengan mata. Harus diketahui bahwa senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi, lain kali, jika kamu ingin tahu apakah senyum orang lain tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan, maka itu berarti mereka menyembunyikan sesuatu. Nomor 4. Apa yang diucapkan. Kalau kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, maka kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut dan begitu juga sebaliknya. Jika sering membicarakan hal-hal buruk, maka orang itu cenderung juga mempunyai karakter yang sama. Nomor 5. Parabahasa. Parabahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gelengan kepala. Pada dasarnya, parabahasa merupakan sebuah cara yang bagus untuk mengetahui pikiran lawan bicara kita dengan memerhatikan seluruh aspeknya. Misalnya, jika seseorang menggunakan nada monoton untuk merespon perkataanmu, maka kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu lontarkan. Lalu, kalau ada yang menggunakan sarkasme, itu menandakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Jadi, perhatikanlah penekanan yang diberikan lawan bicaramu ketika bertutur kata dan lihat bagaimana cara pelafalannya. Ini dapat memberikanmu petunjuk tentang apa niat mereka yang sesungguhnya. Nomor 6. Lirikan menyamping. Ketika kamu bertemu seseorang, jika dia benar-benar antusias ingin menemuimu, maka ingatlah bahwa tubuhnya pasti akan menghadap ke arahmu dan dia juga akan melakukan kontak mata. Di sisi lain, kalau bertemu dengan individu yang langsung melirik ke samping saat berjumpa denganmu, maka itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mereka ingin pergi. Nomor 7. Frekuensi mengangguk. Pada umumnya, mengangguk merupakan tanda untuk menyetujui sesuatu.
Akan tetapi, harus diketahui bahwa apabila ada orang yang mengangguk berlebihan, maka itu mungkin menandakan bahwa mereka cemas tentang sebuah kesepakatan. Ketika memberi instruksi kepada misalnya, teman atau bawahanmu, dan mereka mengangguk secara eksesif, itu berarti mereka khawatir tentang apa yang kamu pikirkan dan bertanya-tanya apakah kemampuan mereka dalam mengikuti aba-aba diragukan atau tidak. Nomor 8. Dagu dan rahang. Ketika manusia mencoba membuat keputusan, maka menggosok dagu dan melihat ke arah atas, bawah, atau samping adalah hal yang cenderung dilakukan dan ini menandakan pemikiran yang keras. Lalu, rahang yang terkatup menandakan seseorang sedang mengalami stres yang mendalam dan merasa tidak nyaman dengan situasi sekitar. Selain itu, mereka yang mengatupkan rahangnya ketika berkomunikasi juga menandakan bahwa topik percakapan dengan lawan bicara mungkin mengarah ke sesuatu yang dikhawatirkan atau mereka sedang berfokus kepada hal lain yang menyebabkan stres. Nomor 9. Postur tubuh. Postur tubuh ternyata bisa memberikan beberapa petunjuk tentang tingkat kepercayaan diri manusia. Misalnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan, ini mengindikasikan bahwa dia merasa baik tentang dirinya dan juga percaya diri. Namun, kalau ada individu yang membungkuk dan melihat ke bawah ketika mereka berjalan, maka ini mungkin mengindikasikan kerendahan diri dan kurang percaya diri. Nomor 10. Menggosok tangan. Telah dipercaya oleh banyak ahli bahwa gerakan tangan dapat mencerminkan pikiran kita. Ketika ada orang yang menggosok-gosokkan kedua tangannya secara bersamaan, pada umumnya itu menandakan bahwa dia memiliki perasaan yang baik tentang sesuatu dan juga yakin bahwa akan ada hal menakjubkan yang segera terjadi di masa depan. Nomor 11. Jabatan tangan. Dengan hanya berjabat tangan atau bersalaman saja, kamu bisa dengan cepat mengetahui tentang sifat, karakter dan kepribadian orang lain. Mereka yang memiliki jabatan tangan yang lembut cenderung patuh dan penurut. Sebaliknya, jabatan tangan yang kuat dan keras menunjukkan kecenderungan suka mendominasi. Selain kekuatan jabatan, lama waktu bersalaman ternyata juga bisa mengungkapkan isi pikiran. Jika seseorang hanya sebentar saja berjabat tangan denganmu, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan yang dalam denganmu. Di sisi lain, jabatan tangan yang lama mengindikasikan bahwa orang itu berniat untuk menjalin relasi yang dalam bersama kamu. Nomor 12. Condongan tubuh. Jika ada orang yang mencondongkan tubuhnya ke arahmu ketika kalian sedang berbicara, maka ini menunjukkan bahwa dia tertarik dengan apa yang kamu katakan dan menaruh rasa hormat kepadamu. Lalu, ketika kamu sedang berbicara dan seseorang mendekat kemudian mencondongkan tubuhnya ke arahmu, maka itu menunjukkan bahwa dia ingin curhat. Selain itu, kalau ada yang bersandar ke belakang atau menjauhkan tubuhnya darimu ketika kalian sedang berbicara menunjukkan bahwa orang tersebut bosan dengan topik pembicaraan kalian dan mungkin merasa tidak nyaman. Nomor 13. Cara memegang bayi. Baiklah, mungkin beberapa dari kamu menganggap ini aneh, tetapi cara memegang bayi ternyata bisa mengungkapkan banyak hal. Jika kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan kebetulan dia baru saja menjadi ibu atau ayah, coba lihat lengan mana yang digunakan untuk menggendong bayi mereka. Studi menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kiri mereka. Sedangkan ibu yang stres dan depresi cenderung menggendong bayi mereka menggunakan lengan kanan. Nomor 14. Kaki dan lengan yang menyilang. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang menyilangkan kaki atau lengan mereka ketika kalian sedang berbicara? Jika kamu sedang berkencan untuk pertama kalinya atau sedang mencoba memberikan masukan kepada temanmu dan kemudian mereka menyilangkan kaki atau lengan, maka ini bukanlah pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terbuka dan kurang suka terhadap apa yang kamu katakan. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan menandakan adanya sesuatu yang menghalang, baik secara fisik, mental dan emosional. Maka dari itu, meskipun orang-orang tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bukan berarti mereka selalu terbuka dan setuju dengan semua yang dikatakan jika lengan dan kakinya tersilang. Pada hal yang sama, arah kaki juga biasa mengungkapkan banyak hal. Jika ada yang menyukaimu, maka kedua kakinya akan mengarah kepadamu ketika kalian sedang berbicara. Lalu, kalau seseorang ingin pergi, maka dia akan mengarahkan kakinya ke arah pintu ketika kamu sedang berkomunikasi dengannya. Nomor 15. Sepatu seseorang.
Sepatu ternyata dapat memberikanmu banyak informasi tentang karakter dan kepribadian manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe dan jenis sepatu yang dipilih dapat secara akurat mencerminkan personalitas seseorang. Misalnya, orang yang mudah gugup cenderung memiliki sepatu yang selalu baru atau sepatu yang selalu bersih. Lalu, individu yang ramah cenderung suka memakai sepatu yang praktis. Dan kemudian, mereka yang agresif cenderung menyukai sepatu boots. Nomor 16, penampilan seseorang. Bagaimana orang-orang berpakaian dan menampilkan diri dapat mengungkapkan banyak hal tentang mereka. Pribadi yang menata rambutnya dengan rapi, memakai pakaian yang telah disetrika dan memerhatikan gaya secara keseluruhan menunjukkan bahwa mereka detail dan suka memerhatikan hal-hal kecil. Sementara itu, orang yang tidak menata rambutnya dengan rapi dan suka memakai pakaian kasual mungkin memiliki sifat kreatif. Terakhir, mereka yang terlihat tidak terawat, berantakan dan bau, bisa menandakan sifat yang malas dan jorok. Nomor 17, meniru bahasa tubuh. Jika kamu belum pernah mencoba membaca bahasa tubuh, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak kamu sadari. Ingatlah, di masa depan nanti, kalau ada seseorang yang meniru bahasa tubuhmu, ini berarti dia merasakan sesuatu yang sangat baik darimu sehingga ingin menyelaraskan dirinya dengan kamu. Ini juga menandakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesanmu dengan baik. Aksi meniru bahasa tubuh dilakukan secara tidak sadar, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dengan sengaja ingin meniru orang lain. Tetapi, ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, maka kita memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukannya. Beberapa dari kita ada yang cukup lihai dalam membaca tanda dan bahasa tubuh orang lain, sementara beberapa dari kita ada yang tidak bisa melakukannya. Membaca pikiran dan perilaku orang lain tidaklah mudah. Akan tetapi, jika kamu bisa melakukannya, maka ini pastinya akan sangat membantu kamu. Tentu saja, setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga mungkin beberapa trik psikologi di atas tidak bisa akurat 100%. Meski begitu, mudah-mudahan dengan 17 trik psikologi yang telah kami bagikan, kamu bisa menjadi lebih baik dalam membaca pikiran dan karakter orang lain. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, apa hal pertama yang biasanya kamu perhatikan tentang orang tersebut? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati video ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini.